kabar? Selamat datang di Kinerja Podcast. Kali ini saya akan berbincang mengenai topik sedikit berbisnis di usia muda. Mari kita mulai. Oke, di sini sudah kedatangan narasumber saya. Sebelum kita berbincang dengan beliau di tempatnya, kita perkenalkan diri dulu. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Haji. Umur sekarang saat ini 29. Saya memiliki dua bidang usaha. Yang pertama di bidang jasa dan yang kedua di bidang kuliner. Baik, Mas Haji, coba ceritakan tentang perjalanan Anda di bisnis kewirausahaan. Baik, terima kasih Mas Garza. Ya, cerita awal dari saya. Ya, mulai dari masa kuliah saya. Dari awal saya lulus sekolah, masuk kuliah, saya pas masih zaman masuk kuliah masih iseng-iseng dari masa kuliah itu saya iseng-iseng buat ngelamar kerja. Dari iseng-iseng ngelamar kerja, di situ saya diterima, nggak taunya dari salah satu perusahaan. Dari situ saya fokus untuk kerja, jadi belum ada niatan untuk wirausaha. Dari kerja itu saya kerja kurang lebih 6 tahun. 6 tahun saya kerja di beberapa perusahaan. Akhirnya di mana ada titik saya kayak pengen mencoba hal baru untuk terjun ke dunia kewirausahaan ini. Akhirnya saya coba pahamin salah satu usaha, saya coba dalamin, saya cari tahu ilmunya, beberapa ilmu. Akhirnya saya coba sesuatu itu, cari tahu lokasi, cari tahu ilmunya yang mendalaminya. Akhirnya saya coba beranikan diri lah untuk terjun ke wirausaha ini, ke bidang jasa. Di bidang jasa di laundry. Dari laundry ini saya belajar gitu. Saya kerja sambil milik usaha. Ternyata tidak lancar, usahanya masih banyak ya, tidak sesuai dengan yang saya bayangkan lah. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja, untuk memfokuskan di usaha saya. Itu ceritanya. Dan dari situ saya mulai fokus untuk di bidang jasa ini. Kurang lebih selama 3 tahun saya jalanin, cari tahu terus untuk berkembang terus. Setelah berkembang di bidang laundry ini sudah lumayan. Akhirnya saya coba ke bidang kuliner. Tuh, dari situ kebetulan orang tua saya juga punya usaha di bidang kuliner juga. Akhirnya saya coba belajar, terjun ke sana juga. Itu dari situ akhirnya saya bisa belajar lah itu sampai sekarang. Usaha laundry dan usaha warung makan sate Solo ini bisa jalan lah, masih berkembang lah. Nah, soal jadi nih, soal ngomongin COVID nih, kan Anda masuk dunia kuliner ya.
Jadi itu ada kena imbas atau apa itu? Ya COVID selama COVID itu sangat berpengaruh sekali. Itu apalagi di bidang laundry dan apalagi juga makanan. Itu di bidang makanan, apalagi di bidang makanan kan, di bidang makanan kita juga nggak bisa terima pelanggan secara langsung, hanya bisa di online. Sementara orang kan juga lebih banyaknya di rumah masak TV. Terus juga kalau untuk di laundry juga sama, orang-orang banyak yang work from home, WFH di rumah, jadi memang omset itu sangat turun drastis. Di situ kita coba gimana caranya supaya kita tetap bertahan di usaha ini gitu. Apalagi kita kan sudah memutuskan untuk berhenti kerja untuk menjalankan usaha. Nah di situ kita harus fokus. Dari fokus itu kita harus bisa gimana caranya untuk berkembang gitu. Walaupun di masa COVID ini gitu, di masa COVID kita gimana? Kita mau menaikkan harga juga nggak bisa, tapi untuk bertahan itu juga sulit gitu. Gimana caranya kita tetap harus berjalan di masa pandemi ini walaupun omset kita jatuh gitu. Jadi untuk omset ini kita tuh sangat jatuh sekali sebenarnya, tapi kita masih mencoba untuk bertahan dengan melakukan kayak promo di jasa, di bidang usaha jasa, promo untuk lebih hemat, dan untuk tetap di usaha makanan, usaha kuliner kita juga tetap terus memberikan promo juga yang menarik lah buat orang biar tetap bisa ini itu, walaupun sangat jatuh ya omsetnya ya. Baiklah kalau begitu kita break dulu, jangan lupa dan jangan kemana-mana, tetap di podcast Nerdarian. IndiHome 100% fiber untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Oke, balik lagi bersama kita di podcast Nerdarian. Masih bersama Mas Tony, kita akan lanjut menanyakan soal bisnis usaha. Oke, Mas Haji, kita akan lanjut podcast ini. Jadi Mas, kan tadi kan sudah ngomongin cerita dari awal Anda, bagaimana dengan usaha Anda, ya. Sekarang nih Mas, perkiraan hasil dari usaha yang dilakukan pada saat COVID ini bagaimana? Baik, kayak yang saya bilang sebelumnya, gitu, emang COVID ini sangat berpengaruh bagi yang terjun di bidang kewirausahaan, itu semua sangat berpengaruh ya. Mau usaha apapun itu pasti sangat berpengaruh selama pandemi ini kan. Jadi itu saya akuin omset itu sangat menurun drastis, sangat menurun banyak tuh. Makanya sangat berpengaruh lah untuk selama pandemi COVID ini. Oke, next pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih mindset untuk menjadi karakter wirausaha? Mindset
mindset kita itu harus dari diri sendiri. Tuh, harus dewasa, yakin, apalagi kita harus tahu nih resiko-resikonya. Jangan cuma mau profitnya aja, keuntungannya aja, harus berani tanggung jawab dengan resiko-resikonya. Itu semua harus dipikirkan. Itu mindset yang utama juga, salah satu yang utama. Karena kita usaha juga membutuhkan modal yang gak sedikit lah. Karena kan kita juga harus memikirkan untuk resikonya seperti apa. Karena kan gak ada yang langsung lancar. Di samping itu mindset kita juga harus pikirkan gitu, untuk segala tenaga, pikiran, usaha juga harus sesuai, harus sesuai. Kalau ingin untung, kita harus kerja lebih ekstra keras tuh. Jadi tenaga kita juga bakal dikuras tuh, harus lebih fokus, lebih tekun, dan itu pasti banyak yang mengeluhkan di situ gitu. Makanya kita harus tanamin di mindset kita seperti itu. Jika belum bisa menerima di sisi negatifnya atau resiko-resikonya, lebih baik jangan dulu, lebih baik ditunda dulu sampai kita mentalnya benar-benar siap. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi harus punya mindset gitu ya. Iya betul. Itu karena mindset kita itu sama dengan kayak tiang untuk kita berdiri tegak ke depannya gitu. Kalau kita punya mindset dari awal saja udah ragu-ragu, ke depannya gampang lebih sulit gitu. Apalagi kita belum berani menanggung resikonya, tapi udah ingin terjun langsung gitu. Itu hati-hati gitu. Itu modal nekat juga harus dipikirkan resikonya gitu. Oke Mas, tips untuk kalangan remaja ini yang mau terjun ke bidang wirausaha ini kayak bagaimana Mas? Ya, saya jawab ya. Ya. Tips pertama, sebisa mungkin sudah disiapkan modal awal. Kalau bisa itu pun harus uang tabungan atau uang dingin. Uang dingin itu uang yang tidak terpakai. Itu memang yang untuk kita untuk modal seperti itu. Untuk tips yang kedua, mental harus siap. Tuh. Dan untuk tips yang terakhir nih, untuk kalangan para muda, jangan hanya ikut-ikutan melihat usaha. Oh itu usaha itu kelihatannya bagus nih untuk konsep kedepannya. Jangan kayak gitu. Karena kalau cuma modal ikut-ikutan, itu di sana banyak yang gagal. Tuh, lebih baik apa yang ingin kamu kerjakan, kalian harus tahu ilmu dasarnya dulu untuk terjun ke sana. Tuh, kalau udah tahu ilmu dasarnya, step selanjutnya apa? Nah, di situ harus kalian pelajari juga ilmunya. Tuh, jangan asal terjun langsung. Lebih baik tidak nekat, lebih baik dipikirkan matang-matang sebelum terjun langsung ke dunia usaha. Karena dunia usaha itu tidak seperti kelihatannya enak dan gampang. Semua butuh proses, dan proses itu kita yang harus menemukan jalannya. Seperti itu, Mas Ferza. Teman-teman, kalau ingin mau bikin usaha tuh jangan hanya nekat saja, yang penting mah butuh modal. Ya kan Mas? Ya betul.
Terus jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Kita harus punya planning juga, ya kan. Harus yakin, harus fokus, harus tekun, dan itu udah pasti giat. Itu yang buat modal kita juga. Oke, segitu dulu. Terima kasih Mas Aji ya Sama-sama Mas selama Firza. berbincang dengan podcast kali ini. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu dengan podcast Herja. See you.